pembelajarannya. Indikator pembelajarannya mau apa yang dicapai. Titik tekannya, stressingnya apakah walaupun dalam sebuah konsep RPP itu kita harus mencapai 3 ranah ya. 3 ranah itu kognitif, afektif, dan psikomotor dalam tataran 4 KI gitu. KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Itu yang kemudian menjadi titik sentral itu adalah capaiannya seperti apa gitu. Capaiannya. Tapi dalam setiap poinnya tentunya kita bisa melihat misalkan berapa sih bobot yang ada dalam ranah kognitif, berapa bobot yang berada dalam ranah afektif dan psikomotor, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu bisa menentukan kita mau menggunakan strategi apa dengan tetap melakukan proses ketika dalam proses pembelajaran, melakukan proses baik itu pendekatan maupun proses kegiatannya dengan literasinya, dengan penguatan pendidikan karakternya, dengan 4C-nya, dengan pendekatan saintifiknya. Itu penekanannya Bapak Ibu. Saya hanya mengingatkan dan saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami proses ini. Tidak harus saya bacakan ya Bapak Ibu pertanyaannya karena nanti ini akan saya share. Yang jelas ketika kita bertemu dengan soal yang hot, itu yang harus diperhatikan adalah kejelian kita menangkap pesan dari pernyataan maupun pertanyaan soal. Menangkap pesannya itu apa? Kadang dalam pernyataan itu ada pengecoh, gitu. Ada kata kecuali, ada kata selain. Padahal narasinya sudah panjang, ujug-ujug kemudian ada kata kecuali. Dan yang harus kita ingat juga pada choice, pada pilihannya itu pengecohnya sangat ini sekali. Derajatnya perbedaannya sangat tipis sekali. Sehingga sekali lagi butuh kejelian, butuh kita menganalisis secara cermat pilihan-pilihan jawabannya. Itu diantara karakteristik soal yang berbobot hots. Apalagi misalkan sudah berada di area C5, C6. Itu ya Bapak Ibu. Ini 91 ini masih kalau kita lihat tadi malam ini masih masuk di area 90 gitu. Masih di tataran modul yang sama di 90. Tapi ketika masuk di 92, ini di 92 kelihatannya ini sudah berbeda modulnya. Ini bicara tentang sumber belajar. Oke. Di 92 tingkat kesukarannya adalah mudah. Ini mudah, berada pada tataran taksonomi S. Bloom di C3. Dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah menganalisis berbagai sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi menganalisis berbagai sumber belajar dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung keterpaduan pembelajaran. Ini terkait dengan sumber belajar dan media pembelajaran yang berbasis IT ya. Untuk bagaimana keterpaduan proses pembelajaran, misalkan saja bagaimana kita membuat keterpaduan antara IT yang kita gunakan dengan konten yang ada atau dengan real kehidupan gitu.
itu kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses mendukung keterpaduan atau penyampaian secara integrasi ya, secara integrasi antara materi dengan misalkan realita. Oke. Bahan kajiannya adalah sumber dan media pembelajaran berbasis TIK. Kemudian sub bahan kajiannya sumber pembelajaran konvensional dan berbasis IT. Ya, Bu. Kenapa di sini ada sumber pembelajaran konvensional dan berbasis IT? Jujur sebetulnya kalau kita bicara tentang sumber pembelajaran konvensional, seolah-olah itu adalah kadang di benak kita kata konvensional itu sesuatu yang sudah harus ditinggalkan, tetapi tidak selalu harus ditinggalkan, karena ada beberapa hal yang itu baik mendukung proses kita. Kadang kepekaan rasa ataupun kepekaan sosial kadang bisa kita bisa kita kait dengan proses pembelajaran yang sifatnya konvensional. Misalkan saja kita tidak bisa lepas dari bagaimana adanya proses lecturing atau misalkan adanya proses ceramah dalam pembelajaran. Bukan berarti kemudian ceramah semua ya, tidak. Tetapi ada sisipan misalkan ketika kita melakukan sebuah penguatan ya, penguatan gitu, penguatan materi atau kita misalkan menjelaskan dalam proses terkait dengan bagaimana kita menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran, itu jelas kita mencoba untuk memadukan potensi-potensi yang ada di sekeliling kita. Oke. Kemudian indikator yang disajikan adalah rumusan KI, KD, dan IPK. Kemudian mahasiswa mampu menentukan sumber belajar konvensional dan berbasis IT yang relevan. Ya, sekali lagi, apapun dalam proses pembelajaran, muara kita atau acuan dasar kita adalah KI, KD, dan IPK yang itu berada pada ranah tujuan pembelajaran. Baik itu ketika kita menentukan sumber belajar maupun ketika kita akan menentukan misalkan media pembelajaran ataupun strategi pembelajaran. Tetap yang menjadi dasar landasan adalah sesuatu yang berada di area di kotak koridor tujuan. KI, KD, IPK, tujuan pembelajarannya itu kan koridor kotaknya adalah tujuan ya yang akan dicapai. Itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Ibu pun kan katanya itu banyak yang mau masuk belum di admit. Oh iya. Mohon maaf. Mohon maaf kalau saya lamban dalam merespon. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Keluar Pak Ustad. Ay keluar iya ngejung bola. Oke, kita lanjutkan di 93 ya. Siap Bu, siap. Di 93 tatarannya adalah tingkat kesulitannya adalah sedang, kemudian pada taksonomi S-Bloom-nya adalah C4. Capaian pembelajarannya adalah menerapkan model-model, ini sudah masuk di model-model pembelajaran secara terstruktur dalam perencanaan pembelajaran. Jadi model-model pembelajaran secara struktur dalam RPP ya Bapak Ibu. Kemudian bahan kajiannya adalah model-model pembelajaran. Ini terkait dengan model pembelajaran. Kemudian bahan kajiannya adalah model-model pembelajaran aktif berpusat pada siswa. Kemudian indikatornya adalah disajikan model pembelajaran
peserta atau mahasiswa mampu menentukan model pembelajaran yang tepat. Jadi sekali lagi ketika kita akan menentukan model pembelajaran yang tepat, dasarnya adalah KIKD, IPK, tujuan pembelajaran, kemudian karakteristik siswa atau karakteristik peserta didik, kemudian sumber daya yang ada atau fasilitas sekolah yang ada seperti apa, dan sumber daya manusia. Bagaimana kita bisa mampu melakukan proses pembelajaran dengan model yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan model yang kita gunakan kita sendiri tidak memahami, mau dibawa kemana gitu aktivitasnya. Nah, narasinya mau kita bacakan Bapak? Coba. Narasi pertanyaannya adalah model pembelajaran aktif atau active learning, sebetulnya ini L-nya mungkin terlupakan. Active learning model merupakan model pembelajaran yang mengutamakan aktivitas belajar siswa melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen, dan demonstrasi dalam menentukan konsep baru secara garis besar. Siswa diberikan ruang atau porsi yang lebih untuk dapat mengeksplor kemampuan dan minat belajarnya. Jika pembelajaran aktif diterapkan dalam KBM, kegiatan belajar mengajar, mata pelajaran SKI pada KD 3 yang berbunyi menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka skema yang terbentuk adalah ini berbentuk narasi ya Bapak Ibu. Pertanyaan soalnya. Jadi kita harus menganalisis betul gitu tuh. Kemudian pilihan jawabannya adalah A, diarahkan untuk aktif mencari informasi dengan metode wawancara. Dalam hal ini adalah mewawancarai narasumber yang ada di sekolah. Kemudian B, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Siswa diberikan waktu untuk mencari informasi, baik dari buku yang ada di perpustakaan maupun kita searching ke Google gitu. Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dan diberikan sesi tanya jawab. Guru berperan sebagai fasilitator dalam forum diskusi tersebut. B. Kemudian bagian C, pilihan C-nya adalah siswa diberikan tugas rumah secara berkelompok untuk membuat sebuah clipping yang berisikan tentang strategi dakwah Rasulullah. D, guru melakukan kolaborasi atau tim teaching untuk melakukan monitoring selama proses pembelajaran agar suasana lebih kondusif. Kemudian pilihan berikutnya adalah E, guru melakukan pembelajaran di luar kelas dengan menerapkan metode games untuk menciptakan iklim pembelajaran yang variatif. Mangga Bapak Ibu kemudian analisis mana yang lebih tepat. Kita sekali lagi kita harus pahami pernyataan pertanyaan soalnya. Kemudian ya Ji Guru. Kita juga kalau kita mau ini, maka kita akan balik lagi ke indikatornya. Indikatornya adalah peserta mampu menentukan model yang paling tepat. Dalam hal ini adalah yang digunakan model pembelajaran aktif. Dan narasinya adalah, narasi soalnya adalah bagaimana seorang guru mampu membuat skema pembelajaran yang itu untuk mapel SKI dengan KD 3 adalah menganalisis strategi dakwah Nabi ya, di Madinah dengan konsep yang tadi, pembelajaran aktif learning
dengan bla 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 sudah sudah dipaparkan tuh ininya aktivitas belajar siswa dan melalui diskusi kelompok, diskusi kelas, eksperimen dan demonstrasi dalam menentukan konsep baru secara garis besar. Siswa diberi ruang atau porsi untuk dapat mengeksplor kemampuan dan minat belajarnya. Maka kemudian pilihan yang benar atau kunci jawabannya adalah B. Ini sebuah misal contoh pernyataan pertanyaan dalam soal ya Bapak Ibu terkait dengan indikator yang tadi, terkait dengan indikator model-model pembelajaran secara struktur atau model-model pembelajaran aktif. Di nomor 94 berada pada tataran tingkat kesulitan sedang dan taksonomi S-Bloom-nya adalah C4. Masih dalam modul yang sama tentang model pembelajaran, kemudian bahan kajiannya adalah model pembelajaran, bahan kajiannya adalah pembelajaran holistik secara menyeluruh pembelajaran. Uraian indikatornya adalah ciri-ciri pembelajaran holistik, peserta didik mampu menganalisis pembelajaran holistik. Jadi Bapak Ibu diharapkan mampu menganalisis proses pembelajaran yang bersifat holistik. Kemudian contoh ini ya, contoh soalnya terkait dengan itu. Pembelajaran holistik atau holistic learning merupakan salah satu konsep pembelajaran bergaya abad 21. Karena ini sifatnya menyeluruh ya. Ada beberapa analisis yang sifatnya harus holistik, harus keseluruhan. Di mana di situ ada proses 4C dengan kritisnya, kemudian dengan kolaboratifnya, dengan kreatifnya, dan bagaimana kemudian siswa mampu mengkomunikasikannya. Tapi ketika ini juga kita tidak bisa lepas dari bagaimana pembentukan karakter, kemudian bagaimana proses literasi berjalan. Literasi itu jangan sampai dimaknai hanya membaca teks bacaan, tetapi literasi bagaimana peserta didik kita, siswa kita mampu memaknai sesuatu fenomena itu, mereka bisa menerjemahkannya. Itu adalah sebuah proses literasi yang sesungguhnya ya. Jadi sesungguhnya literasi itu tidak hanya siswa mampu membaca teks, tetapi juga mampu membaca yang secara kontekstual, dalam arti memaknai, bisa menyerap makna yang ada, kemudian mereka melakukan proses bagaimana mereka menginterpretasikan itu. Kemudian salah satu cirinya adalah evaluasi pembelajaran mementingkan tercapainya perkembangan peserta didik dalam bidang penguasaan ilmu, sikap, dan keterampilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka skema pembelajarannya harus seperti apa? Jadi kita dituntut untuk membuat skema pembelajaran yang bersifat pembelajaran holistik, yang salah satu yang harus kita pegang adalah salah satu cirinya adalah pembelajaran abad 21 dengan 4C-nya dan literasi serta ini. Pilihan jawabannya adalah A. Proses evaluasi pembelajaran menggunakan formative assessment. Kemudian B. Proses evaluasi pembelajaran menggunakan subformatif ini. Mungkin subformative assessment. Kemudian C, proses pembobotan dalam evaluasi pembelajaran menggunakan patokan 40% knowledge dan 60% skill. Kemudian dalam perumusan IPK terdapat aspek kognitif, afektif, dan karakter. Kemudian karakter mungkin dalam hal ini adalah afektif ya.
Kemudian E, proses pembelajaran diwakili dengan mengkondisikan psikologi siswa atau psikis ya, faktor psikis siswa dengan berdoa, dengan apersepsi, kemudian dengan pemberian motivasi. Ini adalah langkah awal. Dan pilihan jawabannya adalah D. Kenapa D? Karena ini ketika kita bicara IPK yang holistik, menyangkut semuanya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kalau di sini kognitif, psikomotor, dan karakter. Karakter ini bagian dari afektif. Jadi itu sisi holistiknya. Karena apa? Karena kalau kita hanya melihat proses evaluasi pembelajaran menggunakan formative assessment, kita tidak tahu seperti apa. Apakah formatifnya itu menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor atau tidak. Begitu juga dengan jawaban B. Belum tentu kan. Ada porsi menyeluruh dari ketiga aspek pendidikan, proses pendidikan kita. Begitu juga dengan pembobotan. Kalau pembobotannya 40% knowledge dan 60% knowledge, patokannya seperti apa? Choice yang paling mirip adalah paling mendekati adalah antara C dan D. Karena di situ ada porsi menggunakan porsi patokan 40% knowledge dan 60% skill. Jadi kadang kita memaknai bahwa skill itu adalah penggabungan antara psikomotor dan afektif. Sehingga terwujudlah skill. Tapi skill dalam hal ini kan masih tanda kutip. Ada yang skill ansik atau itu sifatnya keterampilan banget gitu. Ada yang skill memaknai bahwa skill itu adalah bentuk perwujudan perilaku. Tapi kalau perilaku kita lebih sering menggunakannya kan psikomotor. Jadi ini yang sangat mendekati Bapak Ibu antara C dan D. Maka kemudian yang paling tepat adalah D. Walaupun pengecohnya ada di sini. Pengecohnya adalah kata afektif itu diganti dengan kata karakter. Untuk mengecoh antara C dan D ini. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di tataran ini kita mesti agak memang harus teliti. Kemudian di 95 itu berada pada tingkat kesulitannya mudah, kemudian berada pada tataran taksonomi sebelumnya adalah C3. Masih sama dengan capaian pembelajaran di model pembelajaran terstruktur dalam perencanaan pembelajaran, kajiannya masih sama. Kalau tadi kita titik tekannya pada holistik, sekarang kita titik tekannya pada pembelajaran kontekstual dan futuristik. Dengan indikator yang disajikan, konsep pembelajaran kontekstual dan futuristik, peserta didik mampu membedakan konsep keduanya. Baik itu kontekstual maupun futuristik. Jadi Bapak Ibu dituntut untuk bisa membedakan pembelajaran yang sifatnya kontekstual dan futuristik. Ini disajikan perbedaan antara kontekstual dan futuristik. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks dunia nyata. Kemudian pembelajaran futuristik adalah pembelajaran futuristik merupakan pembelajaran yang mencoba mempersiapkan manusia, dalam hal ini adalah siswa, dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Mohon maaf ini ngetiknya sambil ngantuk, jadi
Kemudian berdasarkan deskripsi di atas tentang model pembelajaran kontekstual dan futuristik, dapat kita identifikasikan yang merupakan pembelajaran futuristik adalah pembelajaran dilakukan dengan mengadopsi nilai-nilai 4C berbasis IT. Bapak Ibu, tulisannya jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian B, pembelajaran didesain dengan konsep back to nature, kembali ke alam. Kemudian B, pembelajaran dilakukan dengan mengadopsi kurikulum dari luar negeri. D, pembelajaran dilakukan dengan konsep kearifan lokal. E, pembelajaran dilakukan dengan melakukan blended learning, kurikulum pemerintah dan kurikulum lokal. Ini jelas sekali, sudah bisa kita tebak jawabannya adalah C, karena kan kita sudah bisa lihat kan. Dan makanya kalau kita lihat ke atas, tuntutannya adalah mudah, tingkat kesukarannya adalah mudah dan berada hanya pada di C3. C3 ya. Maka jadi wajar kalau jawabannya mudah ditebak karena sudah dikasih rambu bahwa ini adalah mudah. Kemudian di nomor 96 pada tataran tingkat kesulitan sulit, sukar, kemudian taksonomi S Bloom-nya adalah C5, itu sudah berada di area HOTS dengan modul yang sama, kemudian kajian juga sama. Sub bahan kajiannya adalah pembelajaran berbasis TIK. Indikator yang disajikan adalah RPP yang memanfaatkan teknologi dan media informasi abad 21. Peserta atau Bapak Ibu mampu menemukan RPP yang paling tepat. Ini ada narasinya. Bisa ini kita lewat saja ya Bapak Ibu. Ini adalah berbasis IT, kemudian tatarannya adalah sulit, jadi kemungkinan untuk kita harus sangat jeli dan proses analisisnya ada karena berada di C5. Kemudian di nomor 97 ini kelihatannya sudah mulai berbeda modul. Capaian pembelajarannya adalah melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan kaidah pedagogik dan kebutuhan peserta didik dalam rangka memfasilitasi pengembangan karakter peserta didik sebagai proses pembelajaran mandiri. Bahan kajiannya adalah pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik kita kenal dengan paling tidak ada rumus 5M, Bapak Ibu. Saya pikir ini sudah sangat tidak asing lagi. Kemudian bahan kajiannya adalah konsep pendidikan saintifik konsep pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Konsep pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Indikator yang disajikan adalah narasi pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan unsur-unsur pembelajaran berdasarkan saintifik.
Ini sudah biasa Bapak Ibu lakukan, saya yakin. Assalamualaikum. Mohon maaf Waalaikumsalam. terlambat. Mangga, mangga Ibu, Waalaikumsalam. saya ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya yang mohon maaf Bapak Ibu karena memang waktu aktivitas Bapak Ibu harusnya berjalan dengan baik di sana, tapi harus bergabung dengan proses ini. Mohon maaf. Ini disajikan narasi pembelajaran mahasiswa dalam menentukan unsur-unsur pembelajaran berdasarkan saintifik. Kalau kemarin saya lihat RPP Bapak Ibu sudah sangat baik, sebagian sudah sangat baik, sudah mengakomodir ini, sehingga saya yakin untuk proses ini Bapak Ibu tidak terlalu sulit dengan 5M-nya, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mempresentasikan. Paling tidak sederhananya seperti itu. Ada unsur-unsur itu dalam proses pembelajarannya. Kemudian di 98. Di 98 tingkat kesulitannya adalah sedang dengan tataran taksonomi S-BUM adalah C4. Capaian pembelajarannya sama, masih modul yang sama Bapak Ibu. Kemudian bahan kajiannya, pelaksanaan pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik masih sama, di titik tekannya masih di pendekatan saintifik. Keterampilan menstimulus dalam pendekatan saintifik. Jadi bagaimana kita membuat stimulus untuk proses anak mau mengamati, mau bertanya, muncul rasa ingin tahu ya, muncul rasa ingin tahu. Kemudian bagaimana anak untuk mencoba, anak mau menalar atau menganalisis. Kemudian anak bagaimana mampu mengkomunikasikan ide-ide atau ya ide-ide yang ada pada dirinya. Bagaimana kita mampu menginisiasi atau mengstimulus proses itu sehingga anak bisa melakukan proses yang memang semestinya harus dilalui dalam pendekatan saintifik. Proses pengamatan anak berjalan dengan baik, kemudian proses rasa ingin tahu juga terbentuk, proses menganalisis, proses mengeksplor pengetahuannya, bagaimana anak mengeksplor pengetahuan, bagaimana anak menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang dia miliki, sehingga muncul konsep atau pemahaman yang baik, atau sehingga dia muncul ide-ide yang baik. Kemudian mampu mengkomunikasikan. Mampu mengkomunikasikan itu bisa melalui bahasa lisan, bisa melalui bahasa tulis, maupun bisa melalui bahan karya, misalkan dengan berbentuk dia menciptakan sesuatu karya apakah misalkan ketika ada titik tekan yang bagaimana membuat asbak gitu. Kemudian dia menuangkan idenya, mengkomunikasikannya lewat bentukan asbak yang seperti apa, atau misalkan dia menuangkan dalam bahasa lukisan yang seperti apa. Jadi sekali lagi dalam proses mengkomunikasikan itu tidak selalu harus menggunakan bahasa lisan, karena kita tahu bahwa peserta didik kita itu sangat istimewa dengan berbagai keanekaragaman bintangnya, dengan keanekaragaman keistimewaannya. Ada yang punya kecerdasan secara lisan, verbal, ada yang punya kecerdasan kinestetik, ada yang punya kecerdasan logis matematis. Jadi kita sejatinya menghargai dan mengapresiasi dan memberi ruang itu kepada peserta didik kita. Jadi sekali lagi proses mengkomunikasikan itu tidak selalu dengan mempresentasikannya secara lisan. Tetapi bisa juga mempresentasikannya atau menuangkannya dalam bentuk karya. Misalkan anak bisa menuangkannya dalam bentuk lukisan yang sangat baik dan lain sebagainya. Tapi tentu ketika dia melukis secara baik atau menuangkan idenya secara gambar, kemudian kita bisa menanya ke
yang bersangkutan, ini maknanya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga terjadi komunikasi. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita masih tetap harus mengingat bahwa peserta didik kita itu punya keragaman bintang yang sangat luar biasa. Mereka punya bintang masing-masing. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa peserta didik kita, mohon maaf dalam tanda kutip, mohon maaf ini sangat tidak baik, bodoh gitu. Kita yakin bahwa peserta didik kita itu tidak ada yang bodoh. Mereka punya bintang di areanya masing-masing. Jadi kemudian bagaimana Bapak Ibu mampu menstimulus itu dengan baik. Tugas kita bersama ya Bapak Ibu ya, keterampilan menstimulus perkembangan peserta didik secara optimal dengan menghargai keragaman, keheterogenan mereka. Jadi sekali lagi tidak ada peserta didik yang tidak pintar, semuanya pintar dengan areanya masing-masing. Karena Allah memberi keistimewaan pada kita itu beragam. Sehingga yang ada adalah saling melengkapi. Kalau sama semua nanti jadinya warnanya hijau-hijau semua, kuning-kuning semua. Kalau warnanya berbeda-beda jadi indah seperti pelangi. Ya Bapak Ibu? Iya. Iya betul Bu. Mohon maaf ya. Kemudian nomor 99 berada pada tingkat kesukaran mudah dan taksonomi S sebelumnya adalah C3. Bu, punten sebelum dilanjut itu ada yang mau masuk lagi tanya Bu. Oh, iya. Mohon maaf. Siap. Dari tadi ya? Mungkin dari tadi. Mohon maaf, karena saya pakainya layar 1 karena kalau layar 2 kadang tulisannya terlalu kecil kalau didampingkan dengan ini. Makanya saya pakai layar untuk presentasinya saya full. Jadi saya tidak melihat ini gitu. Mohon maaf. Kemudian nomor 99 kita berada pada tingkat kesukaran atau kesulitan mudah, berada pada tataran taksonomi S sebelumnya di C3. Masih dengan titik tekan yang sama, tapi di bahan kajiannya yang berbeda adalah bagaimana Bapak Ibu mampu mengasosiasikan atau menalar dalam proses pendekatan saintifik. Jadi bagaimana kadang kita ketemu dengan materi, kemudian bagaimana kita mengasosiasikannya dengan kehidupan sehari-hari, dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik kita itu atau siswa kita itu mudah dalam menalar. Kalau materinya ansik, materi aja kadang apa ya gitu, karena tidak bentuk real ya, tidak bentuk konkret. Tapi kalau kita kemudian mengasosiasikannya dalam dunia nyata, anak-anak kita, peserta didik kita mampu mengeksplor nalarnya agak lebih baik karena real kelihatan, sehingga bagaimana nalar berpikirnya jalan, nalar sosialnya juga jalan, nalar kepekaan sosial jalan, nalar kepekaan lingkungan juga berjalan dengan baik. Nah, indikator yang tersajikan adalah diberikan contoh-contoh aktivitas guru di dalam kelas dalam pembelajaran, dan peserta didik mampu mengidentifikasi langkah yang tepat dalam pengembangan kemampuan penalaran siswa. Itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita mengasosiasikan itu? Biasanya ini akan agak lebih mudah ketika kita mengasosiasikannya dalam bentuk dunia nyata atau real kehidupan sehari-hari. Kita mau bacakan? Nggak usah ya Bapak Ibu ya.
mohon maaf saya agak dikejar waktu juga, ternyata udah jam 9 lebih, sementara masih 20 soal lagi. Siap, Bu, siap. Iya. Mohon maaf saya jam 10 ada kegiatan lain Bapak Ibu. Ada dipakai untuk yang lain. Jadi, kemudian kita berada di nomor 100 dengan tingkat kesulitan atau kesukaran mudah berada pada taksonomi S-Bloom C3. Masih pada modul yang sama, tapi bahan kajiannya sudah beralih tidak lagi ke pendekatan saintifik. Bapak Ibu, tolong nanti kalau ada yang mau masuk kasih tahu ya. Siap, Jangan Bu. jangan sampai ada yang kasus tadi malam nih katanya mau masuk tapi nggak dikasih izin. Mohon maaf banget. Tolong dikasih tahu barangkali ada temannya yang mau masuk, kemudian saya tidak fokus di layar Google Meet-nya. Saya lebih fokus pada layar presentasinya. Tolong dikasih tahu biar kasus yang seperti ini tidak terulang lagi. Siap. Kemudian masih pada modul yang sama, pada capaian pembelajaran yang sama, tapi bahan kajiannya tidak lagi pada pendekatan saintifik, tapi sudah beralih pada TPACK. Pendekatan hingga subkajiannya adalah pendekatan TPACK dalam pembelajaran. Indikator yang disajikan adalah diberikan contoh-contoh aktivitas guru dalam kelas. Dalam pembelajaran, mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dalam menerapkan TPACK. Kaknya tertinggal Bapak Ibu, mohon maaf, pada pembelajaran. Kita mau bahas pertanyaannya atau kita sudah lewat saja? Oke, pertanyaannya adalah TPACK memiliki peran penting bagi guru dalam mengambil keputusan. Guru harus menjadi agen aktif merancang kurikulum untuk setiap pembelajaran. Langkah yang tepat dalam melaksanakan pendekatan TPACK adalah A. Adanya pengintegrasian media teknologi dan informasi TIK dalam proses pembuatan materi, penyampaian materi ajar, proses asesmen pembuatan soal, proses input nilai, penerapan blended learning, tatap muka, dan pembelajaran melalui aplikasi. Itu A. Kemudian B-nya, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode daring atau PJJ dengan bantuan aplikasi. C. Pembelajaran dilakukan dengan mengadopsi kurikulum homeschooling. D. Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan sumber belajar e-book. Kemudian E, pembelajaran dilakukan dengan menggunakan kurikulum dari luar negeri. Kadang kita berasosiasi, kadang kita berpikir bahwa ini agak mirip, karena ini TPACK, orang akan kadang kita berpikir bahwa TPACK itu yang penting berbasis IT, sehingga ada pilihan jawaban A, B, D, itu adalah berbasis IT. Kemudian berbasis kekiniannya dalam tanda kutip. Makanya saya bilang menggunakan kekinian dalam tanda kutip ya. Homeschooling dan kurikulum luar negeri itu kan dalam tanda kutip sesuatu yang mungkin sebagian adalah itu wow gitu. Sehingga mungkin ini adalah TPACK. Padahal kunci jawaban yang benarnya adalah bagaimana kita mampu mengintegrasikan media teknologi dan informasi dalam proses pembuatan materi, kemudian penyampaian materi, kemudian proses asesmen, pembuatan soal, penginputan nilai, maupun penerapan blended. Blended itu antara tatap muka dan penggunaan pembelajaran berbasis aplikasi IT itu.
Jadi yang dipilih adalah jawaban yang paling benar adalah A. Oke. Kita baru masuk di 101. Sudah 9-10 menit. Mohon maaf Bapak Ibu. Masih modul yang sama. Masih capaian pembelajaran yang sama, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan kaidah pedagogik dan kebutuhan peserta didik dalam rangka memfasilitasi pengembangan karakter peserta didik sebagai pembelajar mandiri. Jadi sebagai pembelajar mandiri. Jadi bagaimana kita mampu membangun kesadaran pada peserta didik sebagai pembelajar mandiri. Dia tanpa harus dioprek gitu. Dia muncul kesadaran bahwa dia harus belajar, bahwa kita harus belajar kapanpun, dimanapun. Kemudian ini adalah pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kompetensi abad 21. Jadi kalau tadi TPACK, kalau tadi pendekatan saintifik, sekarang adalah kompetensi abad 21. Kecakapan kompetensi abad 21, indikator yang tersaji adalah diberikan contoh aktivitas guru dalam kelas, dalam proses pembelajaran, dan peserta mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat dalam penerapan pembelajaran untuk mencapai keterampilan atau kecakapan abad 21 tadi. Keterampilan abad 21 ini terwakili oleh 4C-nya. Balik deh bro. Pertanyaan penelitiannya, pernyataannya coba kita bacakan. Kurikulum pendidikan Indonesia seiring berjalannya waktu sering mengalami perubahan dan penyempurnaan. Ini jelas ya Bapak Ibu, kurikulum memang tidak stagnan. Tentunya kurikulum adalah sesuatu yang dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhan dan tren arus global. Dalam menjawab tantangan tren yang ada, maka pendidikan nasional mengangkat tema pendidikan milenial 4.0 atau biasa dikenal dengan pendidikan kecakapan skill abad 21. Sekarang sudah tidak 4.0 lagi, tetapi sudah bergeser, sudah meningkat ke 5.0. Sebagai ujung tombak dalam implementasi kurikulum pendidikan nasional, jelas ini guru sebagai ujung tombak karena eksekusinya ada di guru. Guru memiliki peran yang sangat penting. Berikut ini merupakan contoh aktivitas guru dalam pembelajaran berbasis kecakapan abad 21. A. Memperbanyak kegiatan webinar. Mengikuti PPG sebagai bentuk profesionalitas diri sebagai seorang guru. C. Menjadi guru sebagai seorang yang lifelong learn, ya jelas belajar sepanjang hidup. Senantiasa mengupdate diri dengan perkembangan teknologi, memiliki wawasan yang luas, menerapkan pembelajaran student centric, berpusat pada siswa. Kemudian D, melaksanakan pembelajaran dengan sepenuh hati dan rasa tanggung jawab. E, melakukan kegiatan refleksi sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Kalau kita lihat sepintas, ini semuanya memang sejatinya dilakukan oleh guru gitu. Dia melakukan sebuah kegiatan refleksi, itu sebuah keharusan gitu. Kemudian melakukan proses pembelajaran dengan sepenuh hati dan dengan rasa tanggung jawab, itu juga sebuah keharusan, sebuah panggilan jiwa. Kemudian memperbanyak kegiatan webinar, untuk proses bagaimana kita meningkatkan kualitas diri gitu. Kemudian mengikuti PPG sebagai bentuk profesionalitas diri, itu juga iya. Jadi semuanya sebetulnya iya. Tapi kalau kita lihat dari pernyataan soal, maka yang paling pas adalah jawabannya adalah C. Guru menjadi seorang yang pembelajar
sepanjang hayat dan senantiasa mengupgrade diri, mencoba untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan perkembangan teknologi, dengan belajar terus sehingga memiliki wawasan yang luas dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis pada atau berkonsentrasi pada siswanya. Itu yang kalau kita lihat dielingkan dengan pernyataan pertanyaan soal. Itu ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya ini semuanya memang harus dilakukan oleh seorang guru, tetapi yang paling pas dengan pernyataan pertanyaan itu ya C. Dan itu sebetulnya sangat mudah kita lihat karena kan itunya sudah 4.0 ke 4.0 kecakapan abad 21. Pasti bidikannya adalah C. Maka tingkat kesukaran yang ditawarkan adalah, yang diminta adalah mudah. Walaupun konten materinya adalah bicara tentang kecakapan abad 21. Kemudian di 102 masih banyak ya. Menganalisis konsep pengukuran, penilaian, kemudian evaluasi, pengembangan dan pengelolaan hasil belajar serta pelaksanaan program tindak lanjut dalam pembelajaran. Ini sudah kita berada di modul yang berbeda ya Bapak Ibu, karena ini kita sudah bicaranya tentang evaluasi. Bahan kajiannya adalah konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam pembelajaran. Bahan kajiannya adalah, subbahan kajiannya adalah konsep penilaian pembelajaran. Mohon maaf saya agak belibet-belibet, agak dikejar-kejar waktu. Mohon maaf. Indikatornya disajikan deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Bapak Ibu atau mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat penilaian pembelajaran. Ini kalau kita lihat ininya sulit, tingkat kesukarannya sulit dan berada pada C6. Coba kita bacakan pernyataannya. Pengukuran, padahal kalau kita lihat materinya, lihat cakupan materinya, indikatornya itu mudah ya. Memahami konsep dasar pengukuran. Kemudian mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat penilaian. Seolah-olah ini hanya sifatnya pengetahuan ansik, tapi tuntutannya adalah sulit dan berada pada grid taksonomi sebelumnya adalah C yang sifatnya hot. Kemudian pilihannya, pernyataannya adalah pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Konsep dasar pengukuran dan penilaian dalam pembelajaran berpatokan pada rumusan IPK. Kegiatan pengukuran dalam pembelajaran sendiri memiliki peranan bla 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 bla. A. Memberikan penilaian dan prestasi kepada siswa. B. Berperan sebagai identifikator kemampuan, minat, dan bakat siswa dalam proses pembelajaran. C. Berperan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan guru dalam menyusun skema pembelajaran di kelas. D. Alat untuk mengetahui ketercapaian, umpan balik sebagai dasar dalam menyusun laporan kemajuan perkembangan peserta didik. E. Sebagai bentuk evaluasi dalam proses manajemen kelas. Yang paling dekat adalah D. Karena apa? Karena sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian. Satu, untuk mengetahui ketercapaian. Kedua adalah sebagai proses umpan balik yang itu akan menjadi dasar menyusun laporan kemampuan perkembangan peserta didik. Yang ini kalau kita bisa telaah gitu tuh, kalau kita telaah itu sudah masuk di ranah A, sudah masuk di ranah B, sudah masuk di ranah C, dan sudah masuk di ranah
E. Jadi semuanya bisa sudah diakomodir di pilihan D ini. Walaupun A, B, C, dan E itu adalah benar, gitu. Benar. Ini adalah bagian dari proses kegiatan untuk mengukur. Tapi yang mengakomodir keseluruhannya adalah D. Maka kemudian jawabannya adalah D. Terima kasih, Bu. Begitu ya, Lanjut, Bu. Bapak. Yuk. Ya. Yuk, terus. Ya. Kita bisa lanjutkan ya. Coba saya tengok barangkali ada yang bergabung. Nggak ada ya? Enggak, langsung, Bu. Ya. Kemudian di 103. Oke. Di 103 masih sama Bapak Ibu, capaian pembelajarannya masih sama. Kemudian bahan kajiannya adalah konsep dasar pengukuran masih sama. Kemudian bahan kajiannya adalah konsep evaluasi pembelajaran. Indikator yang tersaji adalah deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat evaluasi pembelajaran. Tidak jauh beda dengan yang 102. Kita tidak usah bacakan ya Bapak Ibu ya, ininya. Jadi mohon maaf untuk soal, saya hanya mengambil beberapa contoh kita bahas. Kemudian bagaimana ketika kita memilih pilihan jawaban. Ya, Kita jawaban. harus, Ya, Bu. ya. Gimana Bapak? Ya, jawabannya aja, Bu. Iya, maksud saya kan tadi coba kita coba untuk menganalisis dari pernyataan soal, kemudian pilihan-pilihan jawabannya, kemudian kenapa kita ambil misalkan yang tadi D, jawabannya D. Ya. Padahal pilihan A, B, C, dan E itu juga masih dalam tataran, dalam ruang pengukuran. Tapi kenapa kemudian yang dipilih adalah D? Karena mengakomodir semuanya. Lengkap, ya, lengkap. Iya, lengkap. Itu di dalam. Jadi di situ kita harus teliti ketika ini. Ini masih kita masuk ke 104 Bapak Ibu. 103. Bu. Dalam? 103. Oh, sekarang 103 ya? Ya, 103. Oh, mohon maaf, 103. Ya. Oke. Ya. 103 kalau tidak salah tadi sudah saya ini kan masih sama dalam capaian pembelajaran yang masih sama. Bahan kajiannya adalah konsep dasar pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapannya dalam proses pembelajaran. Sub bahan kajiannya adalah konsep evaluasi pembelajaran, Bapak Ibu. Evaluasi. Ya. Kemudian indikator yang tersaji adalah deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Jadi deskripsi tentang konsep dasar pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Paling tidak seperti itu pertanyaannya. Kemudian mahasiswa dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, tujuan, ciri, dan manfaat evaluasi pembelajaran. Gitu ya. Jadi yang diingat-ingat itu. Kemudian di situnya adalah disajikan deskripsi. Kemungkinan besar itu sifatnya deskriptif pernyataan soalnya. Tidak saya bacakan Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya share. Karena saya bagikan ke grup. Karena sebetulnya titik tekan kita adalah pada indikatornya. Kenapa kita nggak membahas soal? Karena soal itu bisa ditafsirkan beragam. Bisa kita membuat sebuah narasi yang berbeda dengan soal ini. Narasinya beda, tapi tetap bidikannya adalah indikatornya itu tercapai.
Makanya stressing kita, titik tekan kita adalah di indikatornya. Tersampaikan indikator-indikator yang akan dituju. Gitu ya. Kemudian di 104 capaian pembelajarannya masih sama. Kemudian bahan kajiannya adalah, kalau tadi evaluasi pembelajaran, ini bahan kajiannya adalah konsep dan penerapan penilaian otentik. Sudah masuk di penilaian otentik. K13 sudah masuk. Bahan kajiannya adalah penilaian otentik. Indikatornya adalah disajikan data hasil belajar siswa. Peserta didik atau mahasiswa dapat menentukan keterhubungan antara objek dan teknik evaluasi pembelajaran. Coba kita lihat, berada pada tingkat yang sedang dan C4. Taksonominya adalah C4. Ini ya Bapak Ibu. Ini sudah ada ruang-ruangnya, sudah ada grid nilainya. Penilaian sumatif ini terkait dengan penilaian sumatif. Mohon maaf, pengetikannya karena memang kita dikejar waktu, gitu. Jadi agak belibet pengetikannya. Mohon maaf sekali lagi. Agak ngebelibet. Tapi kalau yang di save kelihatannya sudah karena kan ada tim yang ngeberesin ya, tim editor. Misalkan saya salah nulis, saya bahasanya agak terputus. Biasanya ada konfirmasi, kemudian mereka panitia yang memperbaiki. Karena memang ini agak dikejar waktu dan kita melakukannya dengan dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lain juga. Mohon maaf kalau penilaian dan mungkin konteks kalimat juga kurang baik. Ini adalah bahan yang tersaji adalah penilaian sumatif yang dilakukan dengan menggunakan tes tertulis berdasarkan teknik yang dilakukan. Yang menjadi objek penilaian adalah, enggak Bapak lihat, karena ini adalah areanya tadi kalau nggak salah sedang ya, SD sedang. Apakah ini ranah psikomotor dan kognitif atau ranah ranah afektif, atau ranah psikomotor, atau ranah afektif, atau ranah kognitif. Meta afektif bisa kita kaitkan dengan bagaimana kita mampu merefleksikan itu. Dan jawabannya adalah karena ini adalah areanya adalah kognitif pengetahuan. Mungkin tidak terlalu jelas, nanti mungkin filenya saya berikan, Bapak Ibu bisa mengkajinya. Kemudian di 105, tingkat kesulitannya adalah sedang, berada pada taksonomi S-Bloom-nya C4. Masih dalam penilaian otentik, tapi ini sudah berbasis HOTS. Indikatornya adalah disajikan contoh soal. Mahasiswa dapat menentukan kategori karakteristik soal HOTS. Ya, tidak saya, mohon maaf Bapak, tidak saya bacakan. Kemudian di 106 masih sama. Tingkat kesulitannya adalah sedang, berada di C4. Capaian pembelajarannya masih modul yang sama. Kemudian bahan kajiannya masih sama dengan nomor 105. Kemudian sub bahan kajiannya masih sama juga, soal berorientasi HOTS. Indikator yang disajikan adalah soal untuk mengukur ranah kognitif. Mahasiswa dapat menganalisis soal tersebut berdasarkan standar HOTS-nya. Harus saya bacakan tidak Bapak? Tidak ya? Jawabannya aja. Jawabannya aja. Jawabannya aja. Oh, jawabannya sudah ada Bapak. Nih, kalau yang K itu kunci jawaban Pak. Iya, kuncinya gitu.
Iya, ini sudah ada nanti saya share ke grup Bapak. Kayak kuncinya ya ada. Ada, iya sudah ada. Tinggal maksud saya ketika jawabannya itu sudah ada, Bapak Ibu mencermati, menelaah kenapa jawabannya seperti ini. Tapi sekali lagi sebetulnya yang menjadi standar kita itu adalah indikatornya. Ya, betul. Jadi jangan jangan patokannya, yang menjadi patokan itu adalah jangan contoh soalnya. Karena kalau contoh soal khawatirnya nanti berada di tim yang lain itu, misalkan kita melakukan UP nih, UP benerannya. Kan UP beneran itu tetap standarnya adalah indikator yang dipakai. Ya. Yang menjadi pegangannya adalah indikator. Nah, bentuk soalnya itu kan bisa beragam. Mungkin tidak menggunakan contoh soal yang seperti ini. Karena timnya itu menafsirkan dengan, menarasikannya dengan, mengasosiasikannya pada kasus yang lain. Ya, tapi betul. intinya sama indikatornya. Jadi sekali lagi kenapa saya lebih menitik beratkan di penyampaian indikator dibanding pembahasan soalnya. Ya. Kalau pembahasan soal nanti saya share aja. Iya. Saya kasih soalnya ini, kemudian kunci jawabannya juga ada. Mangga Bapak Ibu telaah. Ya. Oke, gitu ya. Iya Bu, makasih. Ya. Jadi saya ingatkan yang dipegang adalah indikatornya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ya memang insya Allah kalau yang dari YN Cirebon, Iya, betul. tryout-nya tidak jauh beda dengan ini Bapak Ibu. Ya cuman dibulak-balik itu bahasa itu Iya, aja. diacak. Iya, diacak. Memang diacak. Memang harus diacak Bapak Ibu. Kalau nggak diacak ini. Kadang-kadang ada soal berulang-ulang itu 2 kali 3 Iya. kali. Iya, Ya. memang begitu. Ya. Ini 107 tingkat kesulitannya adalah sulit, sukar, kemudian berada pada taksonomi S-Bloomnya C5. Ya, Kemudian capaian pembelajarannya masih sama, kemudian bahan kajiannya, pengembangan dan pengolahan, sudah masuk di pengolahan tes hasil belajar. Bahan kajiannya adalah analisis butir soal. Kita sudah menganalisis butir soal. Indikator yang tersaji, data soal yang sudah diuji cobakan, dan mahasiswa dapat menganalisis butir soal untuk menentukan tingkat validitas dan reliabilitas soal tersebut seperti apa. Nah, ini sudah terapan. Sehingga karena sudah harus Bapak Ibu sudah mampu menganalisis butir soal, maka bentuknya seperti ini. belum. Nah, hitungannya nih Muhammad. Iya, muat. Kata Ya. orang. Iya. Udah coba, ya. Jawabannya adalah A. Mangga Bapak Ibu nanti dianalisis sendiri. Mohon maaf. Ya. Kemudian di 108 ya, kita masuk ke 108. Tingkat kesulitannya adalah sukar, berada pada taksonomi S-Bloom C6. Ini udah tertinggi di C6 Bapak Ibu. Lebih hot. Kemudian bahan kajiannya adalah pengembangan dan pengolahan tes hasil belajar, sama dengan yang tadi 107. 107 juga berada pada tingkat kesulitan yang lumayan karena sudah masuk di tataran kognitif yang sifatnya host. Ya, betul. Kemudian kajiannya adalah pengolahan hasil tes. Pengolahan hasil tes. Kita sudah mulai menghitung-hitung nih. Ini. Indikatornya adalah disajikan data hasil tes dan Bapak Ibu mampu menyimpulkan teknik pengolahan hasil tes menggunakan standar yang berlaku. Nah, ini udah lumayan nih. Rubet ya. Ya, sudah hitungannya, evaluasi penghitungannya sudah mulai jalan. Ini ya.
tes uraian berdasarkan rumus di atas dapat diketahui dalam proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru menggunakan teknik pengolahan hasil belajar. Jawabannya. Kemudian di 109. Jawabannya, Bu? Neng, tutup pantai. Oh, sudah ada Bapak. Jawabannya C. B. C. Kan C, ini C. sudah ada. Ya, Bapak lihat layar tidak? Kalau lihat layar kelihatan. Bapak Ibu kelihatan tidak kunci jawabannya? Ada Bu, kelihatan ada. Kelihatan. Bapaknya nggak melek. Ada Pak Suherman, ada. Aduh Pak Suherman ya. Iya. Ada kan? Ada, jadi tinggal dilihat aja Bapak. Ya. Malum, Mbak Insya Allah Eman. ada. Kemudian di 109 masih sama tentang evaluasi pembelajaran. Kemudian bahan kajiannya adalah pengembangan dan pengolahan tes hasil belajar masih sama. Tapi ini sudah masuk di pengolahan penilaian unjuk kerja. Ini udah masuk di penilaian unjuk kerja. Unjuk kerja. Ya. Indikator yang unjuk kerja ini. Indikator yang disajikan adalah data hasil tes. Dan Bapak Ibu harus mampu mengkategorisasikan jenis penilaian kinerjanya seperti apa. Tuh, katanya ini jenis penilaian kinerja pola apa? Pengolahan post test atau last test, kemudian pengolahan hasil belajar. Ada jawabannya Pak, sudah ada. D. Ya Bu, ada kelihatan tertera. Ya, Bisa. terang jelas ya. Ya. Ya, masih dalam capaian pembelajaran yang sama, Bapak Ibu, masih di proses pengukuran dan evaluasi. Bahan kajiannya adalah pelaksanaan program tindak lanjut, sudah masuk di tindak lanjut. Tindak lanjut berarti sudah masuk di program pembelajaran remedial ya. Indikator yang disajikan adalah materi tentang program remedial. Mahasiswa dapat menganalisis konsep program remedial untuk membantu siswa, peningkatan siswa. Ya. Jadi program remedial itu untuk membantu siswa ya. Ini tidak saya bacakan, Bapak. Sudah ada jawabannya. Kemudian di nomor 111 masih dalam capaian pembelajaran yang sama terkait dengan penilaian dan evaluasi. Bahan kajiannya masih di program tindak lanjut. Kemudian kalau tadi adalah remedial, sekarang adalah sub bahan kajiannya program pembelajaran pengayaan. Ini pengayaannya. Kalau tadi remedialnya. Indikator yang tersaji adalah materi tentang program pengayaan. Mahasiswa dapat menganalisis konsep program pengayaan. Tidak saya bacakan Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian naik di 112 dengan tingkat kesulitan adalah sulit, sukar, berada pada taksonomi S sebelumnya C5. Capaian pembelajarannya adalah menganalisis konsep dasar penelitian tindakan kelas. Ini sudah masuk di PTK, sudah beda modul lagi Bapak Ibu. Bahan kajiannya adalah konsep dasar penelitian tindakan kelas. Jadi sub bahan kajiannya adalah tentang PTK. Indikator yang tersaji deskripsi tentang konsep dasar PTK. Jadi Bapak Ibu diharapkan mampu mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat PTK. Kalau dari kontennya, ini masih konten dasar, pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat PTK. Tetapi kemudian
yang diminta adalah C5. Boleh kita bacakan ya pernyataan soalnya. Penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan salah satu jenis penelitian praktis untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di dalam kelas. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita analisis tujuan dari adanya PTK adalah A. Sebagai alat untuk mengukur keberhasilan guru, B. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi siswa, C. Sebagai alat untuk meningkatkan tujuan pembelajaran, D. Mengatur kondusivitas atau kondusivitas kelas pada saat pembelajaran, E. Sebagai alat training of service. Ya. Jawabannya adalah sebagai alat training of service. Training of service adalah bagaimana kita memberikan proses perbaikan. Proses perbaikan. Jadi sebagai alat untuk bagaimana itu proses pembelajaran itu lebih baik. Kalau lebih baik itu kan bisa mengakomodir A, B, C, D. Sebagai alat mengukur keberhasilan guru, iya. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi siswa, sebagai alat untuk meningkatkan tujuan pembelajaran itu tercapai, untuk meningkatkan atau mengatur bagaimana kondusifnya kelas pada saat pembelajaran, itu adalah bagian dari training of service. Ya, jadi sudah terakomodir semua. Jadi jawabannya adalah kita beralih ke 113. Dengan tingkat kesukaran mudah berada pada C4. Masih di PTK, kemudian kalau tadi konsep dasar, sekarang bahan kajiannya adalah masalah dalam PTK. Indikator yang tersaji adalah deskripsi tentang permasalahan pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan rumusan masalah dalam PTK. Rumusan masalahnya seperti apa? Itu yang kemudian akan menjadi titik bagaimana Bapak Ibu melakukan sebuah proses perbaikan. Tidak saya bacakan Bapak Ibu, mohon maaf. Kemudian di 114. Tingkat kesulitannya mudah, kemudian berada pada C4. Masih sama di PTK, kemudian solusinya, bagaimana solusi dalam PTK. 5B masuk ke jam sebelumnya. Solusi dalam PTK. Indikator yang tersaji disajikan deskripsi tentang masalah pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan tindakan solusi yang sesuai dengan PTK. Dalam PTK itu kan Bapak Ibu bagaimana latar belakang, bagaimana kemudian rumusan masalah tersaji. Ketika rumusan masalah itu ada, pasti kan di situ ada kendala ya. Ada beberapa persoalan yang memang kita hadapi gitu. Ketika kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian bagaimana kita melakukan training of service, gitu, melakukan sebuah perbaikan, baik itu pada tataran guru bagaimana mengajar, pada tataran guru ketercapaian tujuan pembelajaran, bagaimana kondusifnya siswa itu, kondusifnya kelas itu bisa diperbaiki, bagaimana siswa bisa termotivasi lebih baik. Itu kan bagian dari training of service ya. Nah, ketika kita menemukan sebuah kendala atau masalah, maka kan tidak diam di situ, tetapi bagaimana kemudian solusinya. Nah, disinilah kemudian bagaimana Bapak Ibu melakukan solusi yang sesuai dengan proses PTK. Kalau kita balik lagi ke proses PTK, bagaimana kita ada sebuah perencanaan, ada sebuah pelaksanaan, ada sebuah observasi, ada sebuah refleksi yang kemudian kembali lagi pada
dari refleksi itu nanti kita akan membuat perencanaan lagi, kita akan melakukan sebuah pelaksanaan lagi, kita akan melakukan sebuah pengamatan lagi, dan kita akan melakukan sebuah refleksi, dan lingkarannya itu kan seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Masalah yang kita hadapi ketika kita mengajar itu kita cari solusinya seperti apa. Ini karena kita bicara tentang PTK, maka kita tidak bisa keluar dari koridor PTK. Harus seperti apa? Tentunya dengan tadi bahwa PTK adalah training of service. Bagaimana melakukan sebuah PTK pada baiknya pada semua lini. Untuk pernyataan soalnya tidak saya bacakan Bapak Ibu. Kemudian di 115 pada tataran tingkat kesulitan dan taksonomi S-Bloom-nya adalah C5. Mudah, tapi taksonomi S-Bloom-nya adalah C5. Masih sama PTK, tapi ini sudah masuk di langkah-langkah PTK. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita berada di area PTK itu ada sebuah perencanaan, dari perencanaan kemudian pelaksanaan. Ketika pelaksanaan itu ada yang namanya observasi, mengamati bagaimana berjalannya pembelajaran itu, apakah masih ada kendala, ataukah memang ada yang belum pas, ataukah memang bla 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 bla. Sehingga dari hasil pengamatan ini kita coba refleksikan, kita coba renungkan dengan bisa diskusi dengan teman. Kemudian dari hasil itu kita buat lagi tuh perencanaannya. Sebaiknya kita melakukan apa untuk memperbaiki tadi, untuk melakukan training of service tadi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu kan langkah-langkahnya. Sehingga saya tidak. Kemudian indikator yang tersajinya adalah deskripsi tentang kegiatan PTK. Mahasiswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah PTK yang sistematis. Tidak harus saya bacakan ya Bapak Ibu? Iya Bu, nggak usah. Kemudian di 116 pada tataran mudah, kemudian taksonomi S-Bloom-nya adalah C4. Masih di capaian pembelajaran PTK dengan bahan kajian PTK, dan sub bahan kajiannya adalah proposal PTK. Jadi kita sistematis dari pengertian, kemudian ke apa lagi tadi? Bagaimana merumuskan masalah, kemudian bagaimana merumuskan solusi, kemudian bagaimana langkah-langkah PTK itu dilakukan. Dari semua itu kemudian terkumpul dalam satu konsep, yaitu proposal PTK. Sehingga indikator yang disajikan adalah deskripsi tentang alur penyusunan proposal PTK. Dan Bapak Ibu sudah melakukan ini ketika proses PPG. Mahasiswa dapat menentukan langkah-langkah penyusunan proposal PTK. Jawabannya adalah B. Kemudian beranjak ke 117. 117 masih tentang PTK. Kalau tadi bicara tentang proposal PTK, sekarang bicara tentang teknik pengumpulan data dalam PTK. Proposalnya sudah dibikin nih, kemudian kita pengumpulan data terkait dengan bagaimana sih proses pelaksanaannya, bagaimana serapan siswanya misalkan terkait dengan hasil belajar, dan pengumpulan datanya harus seperti apa. Sehingga indikator yang tersaji adalah deskripsi tentang kasus pembelajaran sebagai data dan informasi. Jadi deskripsi tentang kasus pembelajaran sebagai data dan informasi. Bapak Ibu dapat menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dalam PTK. Ini sifatnya
deskripsi kasus dan tidak saya bacakan. Kemudian di 118 Kelas berapa? tingkat kesulitannya adalah sedang, berada pada taksonomi sebelumnya C5, masih dalam area PTK. Kalau tadi pengolahan data, pengumpulan data, sekarang masuknya di sub pengolahan dan analisis data dalam PTK. Indikatornya adalah deskripsi tentang data dan informasi tentang proses pembelajaran. Dan Bapak Ibu dapat mengidentifikasi teknik pengolahan dan analisis data. Apakah kita pakai angket, ataukah kita pakai wawancara, ataukah kita pakai observasi. Ini ada narasinya, tapi tidak saya bacakan, dan jawabannya adalah observasi non-partisipan. Baik Bapak Ibu, di 119 ini sudah bergeser dari PTK ke analisis konsep dasar karya tulis ilmiah atau KTI. Bahan kajiannya adalah konsep dasar karya tulis ilmiah dan sub bahannya adalah konsep KTI. Indikatornya ya KTI, karya tulis ilmiah. Indikatornya tersaji deskripsi tentang konsep dasar KTI. Bapak Ibu dapat mengambil kesimpulan tentang pengertian, ciri, tujuan, dan manfaat KTI. Oke, jam 10 Kakak. KTI dengan PTK berbeda. Pernyataan soalnya adalah karya tulis ilmiah KTI merupakan tulisan yang mengungkapkan buah pikiran, baik itu hasil pengamatan, penelitian, serta peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode atau sistematika tertentu dengan menggunakan bahasa yang benar, misalkan artikel, makalah, tesis, skripsi, disertasi, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri dari karya tulis ilmiah adalah kecuali A. Bersifat logis dan jelas, B. Bersifat semi kontemporer dan subjektif dalam sudut pandang peneliti, C. Dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya, D. Gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa baku sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan (EYD). Disusun secara sistematis dan mengacu pada teori. Yang kecuali yang mana Bapak Ibu? Yang kecuali adalah bersifat semi kontemporer dan subjektif dalam sudut pandang peneliti. Karena A, C, D, dan E itu mesti harus ada dalam sebuah karya tulis ilmiah. Ini terakhir Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah masuk di akhir ya. Di 120 tingkat kesulitannya adalah mudah dan tataran taksonomi sebelumnya adalah C4. Modulnya adalah KTI, karya tulis ilmiah. Bahasanya adalah ragam penulisan KTI. Indikator yang tersaji adalah deskripsi tentang ragam KTI. Mahasiswa mampu menentukan ragam bentuk karya tulis ilmiah. Contoh soalnya, sebuah karya tulis ilmiah yang berisi tentang pendapat subjektif tentang suatu masalah merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang berupa A. Kertas kerja, B. Paper, C. Tesis, D. Artikel, E. Lembar isian angket atau kuesioner. Jawabannya adalah artikel, karena ini sebuah karya ilmiah yang berisi tentang pendapat yang sifatnya subjektif tentang sebuah masalah yang merupakan salah satu dari, kalau artikel itu kita bisa subjektif versi
versi kitanya ya, versi bagaimana sudut pandang penulis itu melihat. Jadi kadang kita menemukan artikel dengan tema yang sama, misalkan tema apa ya, tema Merdeka Belajar, tapi sudut pandang yang digunakannya berbeda gitu. Itu ya sah-sah saja, itu kan sebuah artikel. Itu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita selesai Bapak Ibu. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Aduh. Iya, sebentar saya lupa tadi belum